Bab 219 Pintu masuk besar. Tiba-tiba, seorang pria terlempar ke bawah melalui tirai di satu sisi panggung. Sebelum penonton menyadari apa yang sedang terjadi, pria itu memukul beberapa pita sebelum menabrak panggung. Setelah jatuh jungkir balik selusin kali, dia berhenti dengan pantatnya di atas kepalanya. Karena pria itu menabrak pita, dua penari yang sedang bergerak di udara kehilangan keseimbangan. Berteriak panik, mereka hampir jatuh dari pita. Mereka berada 5 meter di atas panggung, dan mungkin akan sedikit terluka jika mereka melompat turun. Namun, keduanya terbalik dengan kaki melilit pita. Jika mereka jatuh seperti ini, mereka mungkin akan terbunuh ketika kepala mereka mengenai panggung. Luke tentu tidak akan menutup mata dengan sistemnya. Menyelamatkan kedua gadis itu berarti sekitar 50 poin pengalaman dan kredit. Selain itu tidak sulit baginya. Ya, itu tidak sulit baginya, dan tidak ada orang lain yang punya waktu untuk bereaksi. Pada saat semua orang menyadari ada yang tidak beres, Luke telah melangkah ke bagian belakang kursi di depannya dan melompat lebih dari 10 meter ke depan, seperti seekor capung. Dia berguling ketika dia mencapai panggung dan berhenti di bawah dua penari yang berteriak dan jatuh. Dia kemudian melompat dan menangkap mereka di udara. Momentum para gadis memaksanya untuk melakukan roll canggung. Dia menabrak panggung dan berguling, tetapi dengan kuat melindungi kedua penari di lengannya. Beban terberat yang akan ditanggung para penari ke kepala dan tubuh bagian atas mereka terhalang oleh lengan Luke. Setelah mengurangi momentum kejatuhan mereka dengan roll, Luke berhenti dengan mantap di atas panggung. Sebenarnya, dia bisa saja melemparkan kedua penari itu kembali ke pita dengan mudah, tapi itu akan memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Apa yang dia lakukan saat itu adalah bagaimana seorang pelatih senam akan melindungi seorang atlet yang jatuh. Itu adalah sesuatu yang orang biasa mampu lakukan. Aula itu hening sejenak, sebelum semua orang mulai berteriak. Mereka semua bingung, kaget, dan senang. Untungnya, kedua penari cantik itu tidak mati di depan mereka. Kebanyakan orang di dunia lebih suka tidak menyaksikan kehancuran makhluk indah. Selina akan segera bergabung dengan Luke, tetapi dia menghentikannya dengan isyarat. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Gerakan Luke berarti itu berbahaya dan dia tidak boleh mendekat. Luke tidak melihat kedua penari yang baru saja dia selamatkan, tetapi ke tempat pria itu dilemparkan ke atas panggung. Itu adalah jendela yang tinggi, yang rusak sekarang. Melalui pecahan kaca, Luke melihat sosok melompat dan berlari ke arah ini. Setelah melirik sekilas, Luke langsung lari dengan kedua penari di pelukannya. Orang di luar jelas bukan orang biasa, dan selusin penari lagi masih bergelantungan di atas panggung, mereka mungkin terluka jika terjadi perkelahian di atas panggung. Kedua penari itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah seseorang telah meraih mereka ketika mereka jatuh, sebelum lari dari panggung. Hei, mengapa kamu begitu kuat? Kami sedikit sakit. Kedua gadis itu tercengang. Luke tidak punya waktu untuk mempedulikan hal seperti itu. Setelah membawa mereka turun dari panggung, Luke berlari ke arah Selina dan keduanya bergegas pergi. Sesaat kemudian, Selina dan Luke mengamati panggung dari celah di antara pintu aula yang setengah terbuka. Di atas panggung, pria yang pantatnya tergantung di atas kepalanya, apakah manusia? Dia lebih terlihat seperti monster daripada manusia, pakaian dan tubuhnya seperti manusia, kecuali kulit merahnya dan pola hitam aneh di atasnya membuatnya terlihat seperti cosplayer. Bahkan Luke tidak bisa memutar tubuhnya sehingga pantatnya berada di atas kepalanya. Pria itu cukup fleksibel, kata Selina dengan suara rendah. Lukas mengangguk setuju. Ya, tapi aku lebih tertarik pada orang yang melemparkannya. Saat berikutnya, seorang pria jangkung mendarat di atas panggung. Mata Lukas berkedut. Orang itu melompat masuk melalui jendela pecah yang tingginya hampir 10 meter dan melakukan pendaratan superhero klasik ketika dia menabrak lantai, menendang debu di sekelilingnya. Luke terkejut menyadari bahwa orang itu sebenarnya adalah seorang wanita. Kemudian, superhero wanita itu perlahan bangkit dengan cambuk di tangannya. Tangannya bergerak cepat saat dia mencambuk orang aneh berkulit merah itu dengan cambuknya. Tiba-tiba, orang aneh yang pantatnya berada di atas kepalanya menjadi kabur, sebelum dia menghilang dan muncul kembali di belakang Luke dan Selina. Khawatir, Luke mengayunkan tendangan tanpa ragu-ragu. Orang aneh berkulit merah itu menghilang lagi, dan kaki Luke tidak membentur apapun kecuali dinding, meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Wanita di atas panggung melompat lebih dari 30 meter dan mendarat di pintu. Dia melirik Luke ketika dia melewatinya dan akhirnya berkata, "Itu tendangan yang bagus. Apakah Anda seorang pemain sepak bola?" Luke berkata, "Tidak, tapi saya dulu bermain sepak bola."
Wanita itu berkata, baiklah, pergilah secepat mungkin. Orang itu sangat pendendam. Mungkin saja dia akan kembali karena kamu mencoba menendangnya, dan membunuhmu. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Luke mengangguk. Mengerti. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melanjutkan pengejarannya dan pergi. Melihat pedang dan perisai di punggungnya, mata Luke berkilauan. Melihat wanita itu pergi, Selina tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, siapa dia? Luke terkekeh dan mengusap kepalanya. Lupakan, dia dari dunia yang berbeda. Jadi, Selina berhenti bertanya. Orang-orang sudah berkumpul di aula di belakang mereka, dipimpin oleh dua penari yang mengenakan kostum putih ketat. Sebagian besar waktu, Selina lah yang menjadi pusat perhatian ketika dia dan Luke bersama. Seorang gadis muda dan cantik selalu lebih menarik. Namun, pada saat itu, semua orang telah berkumpul untuk Luke. Bab 220 Kita semua membutuhkan rasa aman. Kedua penari yang diselamatkan Luke mendekati mereka, diikuti oleh rekan-rekan penari mereka. Mereka semua bertanya kepada Luke, dengan mata berbinar, Tuan, bolehkah kami tahu nama Anda? Lukas tersenyum. Nama saya Luke. Pada saat itu, gadis-gadis itu mengepung Luke. Bahkan Selina diperas. Luke, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu seorang penari juga? Atau pesenam? Kamu benar-benar kuat jika kamu bisa mengambil Lanci dan Trinity pada saat yang bersamaan. Apakah kamu ahli kungfu? Siapa perempuan di sana? Apakah kalian bersama? Apa monster merah itu? Bisakah Anda memberitahu kami? Petik 2. Luke agak geli. Mengapa Anda tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi juga meraba-raba saya? Dia hanya bisa berkata, saya seorang polisi. Itu adalah tugasku untuk menyelamatkanmu. Oke, maaf, aku ada urusan. Dia kemudian menyelinap pergi, dan tidak punya waktu untuk menelepon Selina. Melarikan diri dari gempuran para gadis, Luke akhirnya berkomentar, hidup seorang pria benar-benar sulit ketika wanita berkumpul. Begitu yang berani memberi contoh, gadis-gadis lain tidak ragu-ragu untuk mengambil keuntungan darinya. Tentu saja, wajahnya lah yang paling penting. Setelah kekuatannya mencapai 40, Luke sudah menjadi pria yang sangat tampan. Dia tegap dan menawan. Tidak heran jika gadis-gadis itu begitu cepat merasakannya. Salah satu dari mereka bahkan meremas pantatnya tanpa dia sadari. Memang benar dia laki-laki, tapi dia masih ditakut-takuti oleh selusin gadis yang menatapnya seperti serigala yang mengincar kelinci. Dia menelepon Selina, dan Selina hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera kembali. Luke tidak terganggu. Lagi pula dia tidak mungkin mendapat masalah. Dia mengeluarkan sebotol soda dari lemari es dan menatap kota yang terang benderang melalui jendela. Wanita tadi sangat menarik. Wajahnya telah dikaburkan oleh cahaya kabur yang mencegah siapapun untuk mengingatnya. Juga, dia tidak membawa aroma. Itu cukup menarik. Kemungkinan dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk menyamarkan penampilan dan identitasnya. Namun, dia seharusnya menutupi kakinya yang panjang. Dengan keterampilan pengamatan yang tajam dari Luke, dia menghubungkan kaki panjang itu ke pasangan lain yang dia lihat sebelumnya. Ada sangat sedikit wanita dengan kaki panjang seperti itu, dan Luke baru saja melihatnya beberapa waktu yang lalu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dirinya dengan trik kecilnya? Pahlawan super sudah muncul di sekitar Tony. Tapi sebenarnya siapa wanita ini? Sementara Luke berpikir keras, pintu kamar terbuka. Selina memanggilnya dari pintu. Sayang, ada seseorang di sini untukmu. Luke berbalik, hanya untuk melihat tiga wanita di pintu. Dengan senyum cemerlang, dia berkata, ini kamu. Dapatkah saya membantu Anda? Selina masuk dan melangkah ke satu sisi, berpura-pura dia tidak ada di sini. Kedua gadis itu sedikit terpesona oleh senyum cerah Luke. Sesaat kemudian, setelah Selina terbatuk-batuk, salah satu gadis akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Detektif Luke, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan. Luke berkata, panggil saja aku Luke. Benar, tidakkah kamu perlu istirahat? Anda harus beristirahat dengan baik setelah kejutan tadi. Petik 2. Selina hanya menonton dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis lain berkata, manajer kami memberi kami 2 hari libur. Nah, setelah apa yang baru saja terjadi, kita tidak bisa tampil lagi sampai kita terbebas dari trauma. Luke mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, mari kita bicara di tempat lain. Selina, kemasi barang-barangmu. Tempat ini tidak aman. Ayo pergi ke Caesar's Palace Hotel. Ketiga wanita itu semua tercengang. Sesaat kemudian,
Mereka berempat berangkat ke Caesar's Palace Hotel. Luke berbicara dengan gadis-gadis di dalam mobil. Kedua gadis itu secara alami adalah Trinity dan Lanci, dua penari yang telah dia selamatkan. Mereka adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi seni. Grup dance yang mereka ikuti cukup terkenal. Jika mereka meninggal dalam kecelakaan itu akan menjadi pukulan telak bagi grup dansa, bahkan jika itu bukan kesalahan grup. Manajer kelompok tari memberi mereka waktu istirahat untuk keselamatan mereka sendiri. Bagaimanapun, grup tari masih memiliki banyak anggota cadangan. Tetapi kedua gadis itu dijanjikan bahwa mereka akan tetap memiliki tempat sebagai penari utama setelah mereka pulih. Jadi, mereka mencoba bersantai dengan berbicara dengan Luke, yang telah menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, jika Luke terlihat seperti Obaja, mereka hanya akan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Jika dia terlihat seperti Denny Trejo, itu akan menjadi keajaiban bahwa mereka bahkan berterima kasih padanya. Untungnya, wajah Luke, yang menjadi lebih tampan, dan kelembutannya jauh lebih menarik. Rasa aman adalah yang paling dibutuhkan kedua gadis dan Luke saat ini. Pahlawan super wanita itu menyebutkan sebelumnya bahwa orang aneh berkulit merah itu adalah tipe pendendam. Jadi, Luke hanya pindah ke Caesar's Palace Hotel, yang merupakan wilayah Tony, dan Tony jelas dekat dengan pahlawan super wanita itu. Orang aneh berkulit merah itu baru saja dirusak oleh wanita menakutkan itu. Luke tidak berpikir dia akan berani masuk ke Caesar's Palace Hotel. Tetapi jika dia melakukannya, Luke tidak ragu untuk membunuhnya. Orang itu bukan satu-satunya orang di dunia yang memiliki kemampuan super. Di Caesar's Palace Hotel, Luke memesan suite deluxe lain, yang harganya $3.800 per malam. Selina, bagaimanapun, mendapatkan suite deluxe untuk dirinya sendiri, mengklaim bahwa dia ingin menggunakan sebagian dari uang yang baru saja dia peroleh. Wajah Luke cukup rumit ketika mendengar itu. Tapi akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat Selina pergi, sebelum dia membawa kedua gadis itu ke atas. Gadis-gadis itu sedikit kewalahan dengan ruangan yang luas, tetapi wajah Luke dengan cepat menenangkan mereka. Dia telah berubah menjadi pembicara yang jauh lebih baik setelah bekerja selama setengah tahun sebagai detektif. Tidak lebih dari setengah jam, kedua gadis itu sudah cekikikan dengan leluconnya. Suasana menjadi lebih baik ketika mereka pergi untuk mencari anggur. Luke menelepon Selina di kamar mandi. Kamu benar-benar tidak akan kembali malam ini. Bab 221 bertemu dua gadis. Selina berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku tidak kembali? Luke, mengerti. Terima kasih. Selina berkata, aku akan berbelanja untuk 2 hari ke depan. Jangan ganggu aku, mengerti? Luke berkata, oke, tetapi Anda harus menelepon saya setiap hari agar saya tahu bahwa Anda aman. Juga, orang aneh berkulit merah itu bisa sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Sebelum dia menutup telepon, Selina tiba-tiba berkata, lakukan saja. Aku menaruh harapan besar padamu, anak muda. Setelah mengetahui bahwa Selina tidak akan kembali, Luke diyakinkan. Jika orang aneh berkulit merah itu kembali, dia pasti akan mengejar Luke daripada Selina, yang bukan orang yang menyerang pria itu. Akan lebih aman bagi Selina jika dia menjaga jarak dari Luke selama 1 atau 2 hari. Ketika Luke kembali ke ruang tamu, kedua gadis itu sudah menikmati minuman mereka. Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat apa yang mereka minum. Anggur ini terlalu buruk. Mari kita ganti ke botol yang berbeda. Dia dengan cepat menemukan Catelatur, merek yang sangat dia kenal tetapi tidak pernah menikmatinya, dan memenuhi cangkir para gadis. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya minum air soda. Di antara kedua gadis itu, Lanci lebih lembut dan tidak banyak bicara, sedangkan Trinity lebih proaktif dan lugas. Dia hanya bertanya, mengapa kamu tidak minum? Apakah kamu mencoba membuat kami mabuk, sehingga kamu bisa? Dia tertawa ketika dia berbicara. Lanci sedikit tersipu, sebagian karena alkohol. Dia juga menatap Luke sambil tersenyum. Lukas mengangkat bahu. Saya seorang detektif. Saya akan kurang waspada jika saya minum alkohol, dan itu juga akan membuat tangan saya gemetar, jadi saya tidak pernah minum. Tak satu pun dari gadis-gadis itu yakin. Tapi bukankah banyak petugas pergi ke bar saat mereka pulang kerja? Lukas tertawa. Aku berbeda. Terkadang, saya harus menjalankan misi berbahaya. Mata gadis-gadis itu bersinar. Betulkah? Seperti James Bond. Luke sejenak kehilangan kata-kata. Dia adalah agen khusus. Bisnis utamanya adalah untuk memukul gadis-gadis, sedangkan tujuan sekundernya adalah untuk memperoleh kecerdasan dari mereka. Jarang ketika dia akhirnya ingat apa pekerjaannya yang sebenarnya.
Dia pasti tidak bisa dibandingkan denganku. Gadis-gadis itu tertawa pada saat bersamaan. Setelah Luke kembali, dia duduk di antara gadis-gadis itu, dan mereka tidak menunjukkan keengganan. Sekarang mereka tertawa, mereka bertiga bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Perlahan-lahan, mereka lebih sedikit berbicara dan mulai lebih banyak berakting. Pada akhirnya, kedua gadis itu tertidur karena kelelahan, tetapi Luke masih tetap energis seperti biasanya. Fisiknya sekarang 10 kali lipat dari orang biasa, dan tubuhnya telah mengiriminya sinyal kuat tentang energi ledakannya setelah naik level. Itulah alasan mengapa dia mengatakan ya kepada kedua gadis itu begitu cepat. Meskipun itu bukan masalah besar bagi banyak orang, dia belum pernah benar-benar mencobanya sebelumnya. 40 kekuatan sudah sangat menakjubkan. Haruskah dia terus meningkatkan kekuatan di masa depan? Mungkin dia harus mempertimbangkannya. Dia adalah seorang pria yang bertekad untuk menikmati semua keindahan yang ditawarkan dunia, dan stamina sangat diperlukan untuk itu. Dalam 2 hari berikutnya, Selina berbicara dengan Luke melalui telepon tetapi tidak pernah muncul secara langsung. Jadi, Luke berkeliling Las Vegas dengan kedua gadis itu dan mengambil banyak foto bersama mereka. Setelah episode mabuk mereka di hari pertama, kedua gadis itu melepaskan kekhawatiran mereka dan menikmati liburan yang tak terduga. Luke tidak kekurangan uang, jadi mereka bisa mengunjungi tempat manapun yang mereka inginkan. Setelah 2 hari, dia menyadari bahwa Lanci, yang tampak lembut, sebenarnya liar dan bersemangat, dan Trinity, yang tampak proaktif, lebih pemalu dan polos. Tapi ketika Lanci melepaskan sisi liar dan gairahnya, Trinity juga bisa membebaskan sifatnya. Secara alami, Luke menikmati kebersamaan dengan kedua gadis itu. Setelah dia bangun pada pagi hari ketiga, dia berpakaian dan meninggalkan kamar. Dia mencapai pusat forensik sebelum jam 8 dan menemukan Old Grayson sedang membaca file di kantornya. Melihat Luke ada di sini, Old Grayson memberi isyarat padanya untuk menutup pintu. Sesaat kemudian, Old Grayson mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kamu terlihat cukup santai. Apakah sesuatu yang baik terjadi?" Lukas tertawa. "Iya, saya bertemu 2 gadis yang cukup baik." Grayson tua tercengang. "2." Lukas mengangguk sambil tersenyum. Merenung sejenak, Old Grayson mengangguk perlahan. "Itu tidak terlalu buruk. Anda harus mencoba untuk bersantai seperti itu sesekali. Itu akan baik untukmu." Luke bertanya-tanya apa reaksi Robert jika dia tahu apa yang dikatakan Old Grayson kepadanya. Melihat ekspresinya, Old Grayson berkata dengan santai, "Banyak tentara bayaran bersantai dan menyesuaikan kembali pola pikir mereka dengan berbagai cara, dan wanita adalah metode yang efektif dan banyak digunakan. Itu bukan masalah." Luke berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. "Mengerti." Old Grayson mengubah topik pembicaraan. "Kami menangkap pembunuh diorama, itu benar-benar pembersih wanita. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?" Lukas menggelengkan kepalanya. "Tidak, kuharap kau tidak menyalahkanku karena merusak kesenanganmu." Grayson tua berkata, "Kau tidak, iya, baiklah. Aku sedikit kecewa, tapi aku harus berterima kasih karena telah memberiku jawabannya, karena kita bisa menghentikannya dari membantai lebih banyak korban yang tidak bersalah dan acak." Luke terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa. Grayson tua harus kecewa, itu seperti 2 lawan yang seimbang bermain catur, dan seorang pengamat tiba-tiba menawarkan diri untuk memainkan gerakan untuk salah satu dari mereka dan melakukan skakmat pada lawan. Yang kalah akan merasa seperti sampah, tetapi yang menang juga tidak akan senang, karena dia tidak menang melalui usahanya sendiri. Setelah mengatakan itu, Old Grayson terdiam. Dia tidak pernah menjadi pembicara. Jika bukan karena identitas dan kondisi khusus Luke, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Sekarang Luke memiliki metode yang efektif untuk membantunya rileks, meskipun itu terlalu dini untuk anak berusia 18 tahun, Old Grayson kehilangan minat untuk membantunya. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpamitan dan sepakat untuk lebih sering bertemu. Bab 222 Akibat dan keaslian melihat Luke pergi dari kantornya, Old Grayson menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan lebih sering bertemu, keduanya tahu bahwa mereka terlalu sibuk untuk melakukannya, mereka hampir tidak bisa bertemu beberapa kali dalam setahun. Namun, dia bisa menelepon Robert nanti dan memberitahu dia kabar baik bahwa putra angkatnya telah mengalahkannya. Paling tidak, Robert sudah lama tidak punya pacar, apalagi 2 teman wanita, setelah lulus SMA. Baik, alasan utama Old Grayson menelepon adalah untuk mengejek sepupunya, yang belum pernah dilihatnya secara langsung. Setelah Luke pergi, dia bertemu Hotgears di lift. Keduanya tersenyum dan menyapa satu sama lain,
dan Luke bertanya kepadanya bagaimana kasus restoran barbecue datang. Hotgas tidak merahasiakannya dari Luke karena dia juga pernah ke sana. Hasil dari kasus ini cukup mencengangkan. Orang yang meninggal, yang hanya tinggal tulangnya, ternyata adalah Henry, bos restoran itu. Namun, bukan istrinya yang membunuhnya, juga bukan Slick, yang telah tidur dengan istrinya, sebaliknya, Gomez, koki yang cukup gila untuk membakar rakun, hanya untuk dibakar sampai garing bersama rakun. Itu bukan investigasi yang rumit, banyak tulang rusuk Henry telah dengan terampil dikeluarkan dari panggangan. Henry hilang tepat saat wabah hepatitis B terjadi di restoran, ditambah dia juga mengidap penyakit itu. Kartu pos dari Florida yang menurut istrinya berasal dari Henry sebenarnya dikirim sebulan setelah wabah hepatitis B. Tulisan di kartu pos itu milik Henry, tapi bagaimana mungkin orang mati bisa mengirim kartu pos? Belakangan, Gomez menjadi tersangka. Dari database kriminal, polisi menemukan bahwa Gomez memiliki sejarah memalsukan dokumen. Selanjutnya, ada sidik jari di kartu pos milik Ibu Gomez, yang juga memiliki catatan kriminal dan tinggal di Florida. Sangat jelas apa yang terjadi dalam kasus ini. Gomez membunuh Henry dan membakar tubuhnya, yang mengakibatkan wabah hepatitis B di restoran. Kemudian, dia menulis kartu pos dengan tulisan tangan Henry dan meminta ibunya mengirimkannya dari Florida, membuatnya tampak seperti Henry masih hidup. Tujuannya sederhana, ini dimaksudkan untuk menutupi fakta bahwa dia membunuh Henry, memalsukan tanda tangan Henry, dan menarik $250.000 dari rekening bank bersama Henry dan Sally. Gara-gara kartu pos itu, Sally mengira Henry kabur dengan kekasih dan uangnya. Dia tidak pernah tahu bahwa Gomez telah membunuhnya. Luke kehilangan kata-kata setelah mendengar keseluruhan cerita. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang Gomez. Sebagai penjahat dengan hukuman masa lalu, pria ini membunuh seseorang demi uang, tetapi meledakkan dirinya hanya beberapa bulan kemudian. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah menghabiskan semua uangnya. Setelah mendengar ceritanya, Luke mengucapkan selamat tinggal kepada Hotgas dengan saran agar mereka berkumpul lagi di masa depan. Hotgas mengangguk sambil tersenyum dan melihat Luke pergi. Setelah pintu lift tertutup, Hotgas bergumam, "Kau anak yang sangat cantik sehingga aku hanya akan kalah jika kita berkumpul. Aku pasti tidak akan pergi denganmu." Di luar lift, Luke kehabisan kata-kata. Mereka masih sangat dekat satu sama lain dan pintu lift belum menutup sepenuhnya, jadi Luke mendengar Hotgas dengan jelas. Pria ini ternyata jauh lebih lucu daripada yang terlihat. Setelah dia meninggalkan pusat forensik, Luke kembali ke kamar hotelnya. Lanci dan Trinity baru saja bangun, dan mereka menyambutnya dengan senyuman ketika mereka melihatnya. Mereka makan siang dan mengobrol di kamar. Sebagian besar, gadis-gadis itu berbicara tentang pengalaman mereka di New York dan kesenangan yang mereka alami di sana. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka mengalihkan pembicaraan ke tempat tidur lagi. Baru pada malam itu Luke akhirnya mencoba beberapa hal baru di kamar mandi dengan gadis-gadis itu. 2 jam kemudian, kedua gadis itu lelah dan mengantuk ketika mereka keluar dari kamar mandi. Mereka sudah mendengkur pada saat mereka menabrak tempat tidur. Luke menelepon di ruang tamu. Seorang manajer segera datang dengan 2 penjaga keamanan untuk mengantarkan kotak logam. Setelah memeriksa uang di dalam kotak, Luke meminta mereka pergi. Menutup pintu, Luke mengeluarkan barang-barang di dalam kotak dan kembali ke kamar tidur. Kedua gadis yang bersemangat dan fleksibel itu tertidur lelap. Luke dengan lembut menggosok telinga mereka sejenak, sebelum dia menarik kembali tangannya dan mengangguk puas. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan dengan kopernya. Luke bertemu Selina malam itu dan mereka pergi ke bandara. Di pesawat, Selina mengamatinya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu bersenang-senang selama 2 hari terakhir?" Luke tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya mengalihkan pandangannya. Selina bertanya, "Tidakkah menurutmu 2 gadis itu melelahkan?" Lukas terus tersenyum. "Dengan fisik saya masih jauh dari kelelahan." Melihat raut wajahnya, Selina mendengus. "Baiklah, lupakan aku bertanya." Lukas tertawa. "Kamu membeli banyak untuk dirimu sendiri, bukan? Lihatlah pakaian Anda. Nah, produk channel terbaru. Bukankah itu bernilai $12.000? Bagaimana rasanya menjadi kaya?" Selina berkata dengan rasa bersalah, "Aku hanya membeli yang ini. Itu tidak bisa dikembalikan." Luke berkata, "Kalau begitu teruskan saja. Tapi kurasa pakaianmu yang lain tidak cocok dengan mantel ini." Melihat sweater dan kemeja Selina, yang telah dibeli saat obral, Luke menggelengkan kepalanya dan tahu bahwa bersama-sama, harganya masih kurang dari 1 kancing pada mantel barunya.
Dia hanya berharap mantel Selina bukan tipe yang tidak bisa dicuci. Jika demikian, dia pasti akan menyesal ketika mantelnya menjadi kotor. Selina merinding oleh tatapan Luke. Apa yang kamu lihat? Kenapa kau memberiku tatapan kasihan? Ini adalah produk asli yang saya beli di toko channel. Lukas tertawa.